Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisy Anissa Putri dari kelas 6B dengan NPM 226210511. Di sini saya akan membuat tugas kepenyiaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rozia, SPD MA. Saya akan menjelaskan mengenai teknik pernafasan, artikulasi dan diksi dalam kepenyiaran. Menurut Restendi et al. Pada tahun 2021, teknik berbicara dapat meningkatkan kualitas vokal jika diasah secara kontinu, seperti artikulasi, pengaturan suara, tempo, pengendalian irama, dan lain-lainnya. Hal paling mendasar yang harus dilakukan penyiar yakni melakukan latihan pernapasan. Latihan pernapasan dapat dilakukan oleh pernapasan diafragma. Nah, pernapasan diafragma ini adalah teknik pernapasan terbaik yang akan menghasilkan suara yang dibentuk oleh rongga perut. Selanjutnya, menurut Gustiawan et al. Pada tahun 2023, latihan pernapasan atau breath exercise merupakan bagian penting untuk menjadi seorang penyiar atau broadcaster. Di dalam pelatihan pernapasan ini, kita juga akan mengetahui dan menyadari bahwa latihan pernapasan ini juga banyak manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari terlepas dari dunia penyiaran. Selanjutnya, Metri Oktavianti pada tahun 2022 mengungkapkan latihan pernapasan penting untuk menghasilkan suara yang maksimal, terutama bagi penyiar. Menurut Madam Melba, latihan yang dapat dilakukan adalah berbaring terlentang, menarik napas panjang tanpa mengangkat bahu, dan memusatkan aktivitas pernapasan di tengah tubuh. Paru-paru akan mengembang saat udara masuk seperti spons yang terisi oleh udara. Latihan lainnya yang diungkapkan Lindu et al. Pada tahun 2023 yaitu dengan telentang, ambil nafas panjang dan letakkan jemari Anda tepat di bawah tulang dada. Rasakan otot-otot diafragma Anda akan mengembang dan mengempis. Latihan diafragma dapat dilakukan 5 menit setiap malam di tempat tidur dan 5 menit saat latihan di pagi hari. Banyak manfaat lain dari latihan nafas diafragma ini, di antaranya jika dilakukan pada malam hari, maka latihan ini akan menjadi terapi relaksasi yang akan membuat Anda mengantuk dan tertidur. Sedangkan jika dilakukan pada pagi hari, akan memunculkan keceriaan dan kesegaran. Latihan ini tidak hanya memperpanjang usia, tetapi juga memperbaiki kualitas pernapasan. Zainal pada tahun 2022 mengungkapkan, kontrol suara yang bagus salah satunya dipengaruhi oleh pernapasan yang bagus pula. Seorang penyiar harus bisa mengontrol pernapasannya agar ketika sedang bicara dapat menjaga tarikan napasnya sehingga tidak akan terjadinya penarikan napas secara tiba-tiba dalam posisi yang kurang pas seperti bernafas padahal kata yang diucapkan belum dijeda. Selanjutnya, Tuti pada tahun 2022 mengatakan, frasering berkaitan dengan pernapasan. Secara khusus, frasering adalah bagaimana seorang penyiar mengambil napas dengan memotong kata atau kalimat. Selain mengambil napas, gaya siaran seseorang dapat ditentukan oleh bagaimana mereka fraser, memotong kata dalam kalimat untuk menarik napas umumnya tidak enak didengar. Pernapasan diafragma merupakan teknik pernapasan yang paling direkomendasikan bagi penyiar karena melibatkan otot diafragma yang terletak di bawah paru-paru. Berbeda dengan pernapasan dada yang lebih dangkal, pernapasan diafragma memungkinkan udara masuk lebih dalam ke dalam paru-paru, sehingga memberikan kontrol lebih baik atas aliran udara yang digunakan. Pernapasan diafragma dapat meningkatkan efisiensi oksigen dalam tubuh yang penting bagi penyiar dalam mempertahankan performa vokal yang konsisten selama pertunjukan. Nah, pendapat ini diungkapkan oleh Smith pada tahun 2022. Selanjutnya, menurut Restika et al. Pada tahun 2022, dalam penyiaran, redaksi bahasa yang baik memerlukan perhatian khusus terhadap latihan pernapasan. Latihan pernapasan yang teratur dan efektif berkontribusi pada kualitas suara yang enak didengar. Suara yang dihasilkan dari latihan ini dikenal sebagai suara diafragma. Yulia mengungkapkan pada tahun 2021, yakni latihan pernafasan dimaksudkan untuk melatih seluruh perangkat bicara, termasuk bagian badan lainnya yang terkait dalam fungsi penggunaan perangkat bicara. Selain itu, dengan latihan pernafasan,
Penyiar dapat mengeluarkan suara diafragma atau suara yang terbentuk dari rongga perut. Keuntungan menggunakan suara diafragma adalah suara lebih bertenaga, bulat, terdengar jelas, keras tanpa harus berteriak, mampu mengatur stamina, serta memperjelas intonasi dan aksentuasi. Selanjutnya, menurut Rosa dan Effendi pada tahun 2021, pernapasan dada merupakan salah satu teknik pernapasan yang sering digunakan dalam produksi suara, terutama untuk menghasilkan nada rendah yang stabil. Teknik ini bekerja dengan mengisi udara pada bagian atas paru-paru, sehingga memungkinkan kontrol suara yang lebih baik dalam jangka waktu singkat. Namun, karena udara yang disimpan dalam paru-paru bagian atas cenderung terbatas, teknik ini kurang efektif untuk vokalis atau penyiar yang memerlukan durasi vokal panjang. Selanjutnya, menurut Indriani pada tahun 2022 mengungkapkan artikulasi adalah bunyi bahasa yang memiliki karakter sendiri, sehingga bunyi artikulasi satu dengan yang lainnya dapat dibedakan. Dalam dunia penyiaran, teknik artikulasi yang baik menjadi salah satu keterampilan dasar yang harus dikuasai. Penyiar yang mampu mengucapkan kata-kata dengan jelas akan lebih mudah menarik perhatian pendengar dan memastikan bahwa pesan yang disampaikan tidak menimbulkan ambiguitas. Hal ini sangat penting terutama dalam program berita, talk show, atau siaran edukatif yang membutuhkan penyampaian informasi secara akurat. Nah, pendapat ini diungkapkan oleh Kustiawan et al. Pada tahun 2024. Sementara itu, Restendi et al. Pada tahun 2022 mengungkapkan, untuk meningkatkan keterampilan berbicara, seseorang penyiar berita harus berlatih secara mandiri melalui berbagai latihan sederhana. Salah satunya adalah melatih vokal, mengucapkan huruf-huruf vokal secara berulang. Selain itu, penyiar juga dapat melatih artikulasi dan aksentuasi dengan menyusun serta mengucapkan kalimat yang memiliki kata-kata serupa secara berulang. Mempelajari diksi juga penting bagi penyiar, agar penyiar mampu memilih kata yang tepat sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Menurut Cory Cordova dan Asaad pada tahun 2022, penggunaan bahasa dan pemilihan diksi yang tepat berperan penting dalam menciptakan komunikasi yang lebih dinamis, menarik, serta nyaman untuk didengar. Dengan memilih kata-kata yang sesuai, penyiar dapat membangun suasana komunikasi yang hidup dan membangkitkan minat pendengar. Selain itu, penggunaan diksi yang tepat juga berfungsi untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran yang keliru dalam penyampaian informasi. Menurut Heriadi dan Hidayat pada tahun 2023, pemilihan diksi dalam penyiaran harus disesuaikan dengan konteks dan karakteristik audiens agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Seorang penyiar harus memahami siapa pendengarnya dan menyesuaikan gaya bahasa yang digunakan. Misalnya, dalam program yang ditujukan untuk remaja, penyiar dapat menggunakan bahasa yang lebih santai, komunikatif, dan sesuai dengan tren agar lebih mudah dipahami dan menarik bagi mereka. Selanjutnya, menurut Sardila dan Arini pada tahun 2020, seorang penyiar harus memperhatikan artikulasi dalam setiap ucapannya, karena kejelasan dalam menyampaikan informasi merupakan aspek utama dalam komunikasi yang efektif. Artikulasi yang baik memungkinkan pendengar menangkap setiap kata dengan jelas, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima tanpa kebingungan atau salah tafsir. Menurut Rahman et al. Pada tahun 2025, latihan artikulasi seperti tongue twister atau pengulangan frasa tidak hanya bermanfaat bagi penyanyi, tetapi juga bagi penyiar yang harus berbicara dengan jelas dan lancar. Latihan ini membantu menguatkan otot lidah dan bibir agar lebih lincah saat mengucapkan kata-kata yang tepat. Dalam kepenyiaran, kejelasan dalam berbicara sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kata dapat dipahami oleh pendengar tanpa hambatan. Dalam dunia kepenyiaran, artikulasi yang jelas juga membantu membangun kredibilitas penyiar. Seorang penyiar yang berbicara dengan jelas dan terstruktur akan lebih meyakinkan serta mudah diikuti oleh audiens. Untuk mencapai hal ini, latihan rutin seperti mengucapkan kata-kata dengan pelafalan yang tepat, menjaga tempo bicara agar tidak terlalu cepat atau lambat, serta melatih pernapasan agar suara tetap stabil yang sangat diperlukan. Pendapat ini diungkapkan oleh Suprapto dan Daud pada tahun 2022.
Menurut Insyafari pada tahun 2024, ketika diksi digunakan dengan baik, penyiar tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mampu membangun keterhubungan emosional dengan pendengar. Hal ini dapat menciptakan pengalaman mendengarkan yang lebih mendalam dan berkesan. Oleh karena itu, bagi seorang penyiar, menguasai teknik pernapasan artikulasi dan pemilihan kata yang tepat adalah kunci untuk menciptakan komunikasi yang efektif, menarik, dan penuh makna. Terakhir, menurut Junita et al. Pada tahun 2022 mengungkapkan, teknik diksi dalam penyiaran mencakup berbagai aspek yang berperan penting dalam penyampaian pesan yang efektif dan menarik. Salah satu teknik utama adalah pemilihan kata yang tepat. Seorang penyiar harus dapat memilih kata-kata yang sesuai dengan konteks siaran dan audiens yang dituju. Dalam siaran berita misalnya, diksi yang digunakan harus bersifat formal, lugas, dan objektif agar informasi tersampaikan dengan akurat. Sementara itu, dalam acara hiburan atau talk show, bahasa yang digunakan bisa lebih santai dan komunikatif untuk membangun kedekatan dengan pendengar. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.